Halo minasang, sekarang kita lanjut lagi untuk Rikai topik 7 Suco yang artinya perjalanan dinas. Untuk pelajaran 14, Kore skatte mo ii desu ka? Kore skatte mo ii desu ka? Boleh saya pinjam ini? Nah, kalimat dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran 14 ini yang pertama, Kono kaisa ni haite junen ni narimasu. Sudah 10 tahun sejak masuk ke perusahaan ini. Selanjutnya, Peng o karite mo ii desu ka? Peng o karite mo ii desu ka? Apakah boleh saya meminjam pulpen? Nah, ini kalimat dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran 14. Sebelum kita belajar, mari kita lihat target Kendo pada pelajaran 14 ini. Yang pertama, orang dari kantor pusat Tokyo datang ke kantor Anda untuk perjalanan dinas. Bagaimana Anda memperkenalkan staf Anda? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang-barang apa yang Anda perlukan saat bekerja di kantor? Bila tidak ada, apa yang Anda akan lakukan? Nah, di sini biasanya kita akan meminjam ya. Jadi di sini adalah target Kendo kita di pelajaran 14 ini. Oke, minasang kita latihan dulu untuk Mojito Kotoba atau kosakata. Nah, di sini ada gambar nomor 1 sampai nomor 12. Nanti minasang cocokkan dengan bahasa Jepangnya A sampai I. Nah, kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Nah, di sini ada gambar kantor. Untuk pertanyaan yang nomor 1 yang dilingkari warna merah, yaitu gambar lemari atau laci. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yang dilingkari yang di atas ini ya, ini berarti gambar lampu. Selanjutnya, ini yang dilingkari, berarti ini adalah jendela. Nomor 4, ini pintu. Nomor 5, ada komputer. Nomor 6, di sini ada mesin fotokopi. Nomor 7, ada mesin fax. Nomor 8, semua dilingkari, berarti ini adalah kantor. Nah, selanjutnya nomor 9 sampai nomor 12, ini menunjukkan orang, minasang bisa pilih dari I sampai L. Yang pertama, ini yang berdiri di depan ya, berarti ini adalah bosnya. Selanjutnya yang di belakang bos, biasanya sekretaris. Selanjutnya, ini adalah yang biasanya di depan atau resepsionis. Dan yang nomor 12 ini adalah staf yang bekerja di kantor. Nah, di sini minasang bisa kerjakan nomor 1 sampai nomor 12 dengan mencari apa bahasa Jepangnya di A sampai L. Nah, latihan selanjutnya di sini kita lihat suruhannya erabimasho, pilihlah. E to B, dochira wo sukaimasu ka? E to B, dochira wo sukaimasu ka? E to B, dochira wo sukaimasu ka? Nanti di sini nomor 1 sampai nomor 5 ada kata benda di sini. Minasang cocokkan dengan kata kerja pada A atau B. A atau B. Nah, di sini minasang kerjakan terlebih dahulu nomor 1 sampai nomor 5, nanti akan saya bantu dengan audio.
第14課。これ、使ってもいいですか？ 1、文字と言葉。2、聞いてチェックしましょう。1、電気をつけます。消します。2、ドアを開けます。閉めます。3、エアコンをつけます。消します。4、窓を開けます。閉めます。5、キャビネットを開けます。閉めます。 Di sini minasang udah ada yang tahu, jadi yang digabungkan dengan skemas, kesimas, itu adalah semua benda elektronik. Kemudian yang B, akemas, simemas, yang bisa dibuka dan ditutup. Hai, kita masuk selanjutnya ke kanji. Kanji o kakimasho, kanji o kakimasho. Marilah tulis kanji. Nah, di sini kanji pertama kita yaitu kanji ji. Kanji ji yang berarti diri sendiri. Nah, kanji ini apabila disambungkan dengan kanji menit, minasang ingat ini kanji menit menjadi ji bung. Ji bung, bung ya, ini B, bung. Ji bung yang artinya saya sendiri. Nah, di sini kita lihat dulu ilustrasinya. Untuk cara penulisannya bisa diikuti bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, tarikan keenam. 6 tarikan untuk kanji ji atau jibung yang artinya saya sendiri. Nah, selanjutnya kanji bung, bung, fung atau pung. Nah, di sini artinya membagi, berbagi atau menit. Nah, di sini kalau misalnya dia ditambahkan dengan kemas, wakemas yang artinya membagi, wakemas ya. Ini kata kerja. Kemudian kalau misalnya ditambahkan angka di depannya menjadi gofung, gofung. Ini bacanya fung ya, tanpa tenteng di atasnya, yang artinya 5 menit. Kemudian, seperti yang tadi sudah kita pelajari, apabila ditambahkan dengan kanji ji pada awalnya, maka akan dibaca menjadi jibung, jibung, yang artinya saya sendiri. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya. Untuk cara penulisannya, minasang bisa ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat. 4 tarikan untuk kanji bung, yang artinya membagi, berbagi, atau menit. Nah, kanji selanjutnya adalah kanji deng yang artinya listrik. Nah, di sini kalau digabungkan dengan kanji hanasu, ini kanji hanasu ya, menjadi dengwa, dengwa. Kanji hanasunya juga berubah menjadi wa, dengwa yang artinya telepon. Kemudian kalau digabungkan dengan kanji ki menjadi dengki, dengki yang artinya lampu atau listrik. Nah, kalau digabungkan dengan kanji mobil menjadi densha, densha yang artinya kereta listrik atau KRL. Nah, di sini kita lihat dulu ilustrasinya. Untuk penulisannya, minasang bisa ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cong. 13 tarikan untuk kanji deng untuk listrik, dengwa, dengki, densha. Nah, kanji selanjutnya adalah kanji wa yang artinya berbicara. Nah, ini kalau berdiri sendiri kata kerjanya menjadi hana pada hana simas yang artinya berbicara. Tapi kalau digabungkan dengan kanji deng tadi, kanji listrik menjadi dengwa yang artinya telepon. Untuk ilustrasinya seperti ini.
penulisannya minasang bisa lihat bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, tarikan keenam, tarikan ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tarikan untuk kanji wa atau berbicara. Dengwa hanashimasu. Hana pada hanashimasu. Nah, kanji selanjutnya adalah kanji ki. Kanji ki yang artinya gas atau semangat. Nah, kita lihat kalau digabungkan dengan kanji geng, ini kanji geng menjadi gengki. Gengki yang artinya semangat atau sehat. Nah, kalau digabungkan dengan kanji listrik menjadi dengki. Dengki, lampu atau listrik. Nah, kalau digabungkan dengan kanji teng menjadi tengki. Tengki yang artinya cuaca. Nah, di sini ilustrasinya kita lihat terlebih dahulu. Untuk penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, 5, 6. 6 tarikan untuk kanji ki yang bisa menjadi gengki, dengki, atau tengki. Kanji berikutnya adalah kanji kuruma. Kanji kuruma atau mobil. Nah, di sini kita lihat mobil dalam bahasa Jepang itu penyebutannya ada dua. Yang pertama, jidosha. Jidosha yang artinya mobil. Di sini sha ya bacanya, kuruma. Kurumanya dibacanya sha. Tapi kalau dia berdiri sendiri dibacanya kuruma. Kuruma. Dua-duanya sama, artinya adalah mobil. Nah, kemudian apabila digabungkan dengan kanji listrik menjadi densha. Densha, bacanya sha ya. Artinya kereta listrik atau KRL. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya. Untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, tarikan keenam, ditarik dari atas, 7. 7 tarikan untuk kanji kuruma, jidosha atau densha. Jido ini artinya otomatis ya. Sha atau kuruma berarti mobil otomatis. Kanji berikutnya adalah kanji oku pada okurimasu. Okurimasu yang artinya mengirim. Jadi ini kanjinya okurimasu. Ini ya kanjinya mengantar atau mengirim. Nah, ilustrasinya kita lihat. Untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tarikan untuk kanji okurimasu. Okurimasu yang artinya mengirim. Nah, kanji selanjutnya adalah kanji sukaimasu. Kanji sukaimasu, suka pada sukaimasu. Nah, di sini kanji yang artinya memakai atau menggunakan. Ini juga kanji yang sering dipergunakan ya, minasang. Oke, untuk ilustrasinya kita lihat. Nah, untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, 6, 7, 8. 8 tarikan untuk kanji ska pada skaimasu. Nah, kanji selanjutnya kanji ka pada karimasu. Karimasu yang artinya meminjam. Kanji ka pada karimasu. Nah, kita lihat dulu ilustrasinya. Untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, 6, 7, 8, 9, 10.
10 tarikan untuk kanji ka pada karimasu. Latihan selanjutnya, kanji o yomimashou. Kanji o yomimashou. Marilah baca kanji. Nah, di sini ada kanji yang sudah kita pelajari tadi. Minasang cocokkan dengan artinya bahasa Indonesia apa di sini. Kemudian review kembali cara bacanya apa ya. Nah, setelah itu, setelah minasang mengerjakan ini, minasang ke nomor 1 sampai nomor 6. Di sini ada cara bacanya kanji dan penggunaan dalam kalimat. Jadi minasang kerjakan terlebih dahulu. Semua soal ini nanti akan saya bantu dengan audio.4、漢字を読みましょう。自分、電話、電気、電車、車、送ります、使います、借ります。1、電気をつけましょうか。2、自分でコピーします。3、電話を借ります。4、このコピー機を使ってください。5、明日は私の車で空港まで送ります。6、電車で行きます。2、会話と文法。1、聞きましょう。Hai, mari kita lihat kaiwa to bumpo, percakapan dan pola kalimat. Kikimasho kita dengarkan. Nah, pertama kita dengarkan dulu percakapan antara Tanaka-san, Taira-san, dan Kiashi-san. Kita lihat dulu percakapannya. 田中さん、こちらは秘書のキャシーさんです。田中です。どうぞよろしく。こちらこそどうぞよろしく。キャシーさんは日本語が上手ですよ。そうですか。キャシーさん、この会社でどのぐらい働いていますか？そうですね。会社に入って10年になります。Hai, kita lihat yang pertama Taira-san kepada Tanaka-san. Tanaka-san, kochira wa hissho no Kiashi desu. Hissho itu sekretaris ya. Tanaka-san ini sekretaris bernama Kiashi-san. Nah, selanjutnya Tanaka-san menjawab, Tanaka desu, douzo yoroshiku. Perkenalkan, saya Tanaka, douzo yoroshiku. Nah, selanjutnya Kiashi-san, kochira koso, douzo yoroshiku. Selanjutnya Taira-san, Kiashi-san wa nihongo ga jouzu desu yo. Taira-san bilang, Kiashi-san, bahasa Jepangnya pinter loh. Nah, Tanaka-san menjawab, so desu ka? Oh begitu. Kiashi-san bertanya kepada Kashi-san ya. Kiashi-san, kono kaisa de dono gurai hataraite masu ka? Kashi-san, di perusahaan ini dono gurai berarti berapa lama ya? Berapa lama
sudah bekerja? Nah, Kasih-sang menjawab, so desu ne, begitu ya. Kaisai ni haite 10 nen ni narimasu. Sudah 10 tahun sejak masuk ke perusahaan. Nah, kurang lebih begitulah percakapan antara Tanaka-sang, Taira-sang, dan Kasih-sang. Minasang bisa ikutin lagi percakapan 2 kali sambil diingat-ingat lagi apa artinya. 田中さん、こちらは秘書のキャシーさんです。田中です。どうぞよろしく。こちらこそどうぞよろしく。キャシーさんは日本語が上手ですよ。そうですか。キャシーさん、この会社でどのぐらい働いていますか？そうですね。会社に入って10年になります。 Sekali lagi, minasang bisa ikut shadowing. 田中さん、こちらは秘書のキャシーさんです。田中です。どうぞよろしく。こちらこそどうぞよろしく。キャシーさんは日本語が上手ですよ。そうですか。キャシーさん、この会社でどのぐらい働いていますか？そうですね。会社に入って10年になります。 Hai, hasil rekamannya bisa dikirim kepada kami. Nah, bumbu atau pola kalimat yang akan kita pelajari di sini ketika kita ingin mengungkapkan durasi waktu yang telah berlalu sejak dimulainya sesuatu. Durasi waktu yang telah berlalu sejak dimulainya sesuatu. Nah, penggunaannya kata kerja te, kata kerja dirubah ke bentuk te, kemudian waktunya berapa lama, ni narimasu, ni narimasu. Nah, yang artinya sudah titik-titik. Jadi kalau nerjemahin bahasa Jepang itu ada di belakang ya, minasang. Ni narimasu itu berarti sudah menjadi. Sudah menjadi berapa lama sejak masuk. Di sini biasanya dimasukin kata kerja bentuk te. Nah, contohnya di sini kono kaisa ni haite, kono kaisa ni haite, kono kaisa ni hairimasu. 10 nen ni narimasu. Nah, ini dari dua kalimat itu ya. Kono kaisa ni haite 10 nen ni narimasu. Nah, kita terjemahkan dari belakang, sudah 10 tahun sejak masuk ke perusahaan. Kono kaisa ni hairimasu berarti masuk ke perusahaan. 10 nen ni narimasu sudah menjadi 10 tahun. Sudah menjadi 10 tahun setelah masuk ke perusahaan ini. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan dari sudah titik-titik sejak, dipakai saat menyampaikan durasi waktu yang telah berlalu sejak dimulainya sesuatu. Nah, di sini strukturnya ya. Jadi di tengah waktu ini minasang bisa masukkan dengan ichinen, ninen, 1 tahun, 2 tahun, dan untuk penyebutan 1 bulan, 2 bulan menjadi ikkagetsu, nikkagetsu, 1 bulan, 2 bulan, ni narimasu. Nah, kemudian untuk perubahan bentuk te, minasang harus tahu cara perubahannya seperti apa. Kalau lupa bisa lihat di video. Nah, di sini untuk pemahaman, minasang rubah Nihongo ni yakushite kudasai. Rubah ke dalam bahasa Jepang nomor 1 dan nomor 2. Nah, selanjutnya mari kita latihan. Di sini tadashi katachi o kakimashou. Tadashi katachi. Tadashi katachi yang artinya bentuk yang benar. O kakimashou. Kakimas yang artinya adalah menulis. Mari tulislah bentuk yang benar. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5 ini minasang tulis ke bentuk yang sudah kita pelajari tadi. Nah, bisa minasang kerjakan dulu, nanti akan saya bantu dengan audio.
2-1 聞いてチェックしましょう。 Dengarkan dan dicek kembali. 1、この会社に入って10年になります。2、このレストランを始めて3ヶ月になります。3、日本語コースに入って5ヶ月になります。4、日本語の勉強を始めて1年になります。5、東京に来て4年になります。住んで4年になります。Nah, selanjutnya mari kita latihan. Minasang sudah pernah belajar ya kalau misalnya kita menyebutkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember itu dengan sebutan Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Yongatsu, Gogatsu, Rokugatsu, Shichigatsu, Hachigatsu, Kugatsu, Jugatsu, Juichigatsu, Junigatsu. Nah, itu kalau kita menyebutkan Januari, Februari atau nama-nama bulan ya. Tapi di sini ketika kita ingin mengatakan durasi bulan, 1 bulan lamanya, 2 bulan lamanya, 3 bulan lamanya, minasang tambahkan K di tengahnya. Untuk penyebutannya akan aku bantu dengan audio, minasang bisa ikut bersama. 1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、7ヶ月、8ヶ月、9ヶ月、10ヶ月、11ヶ月、12ヶ月。 Nah, kurang lebih seperti itu untuk penyebutan untuk lamanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Nah, ini harus dibedakan ya, minasang. Untuk durasi, di tengahnya ada K, Ikkagetsu, Nikkagetsu. Sedangkan kalau untuk penyebutan Januari, Februari, Maret, itu minasang tinggal tambah Ichigatsu, Nigatsu, tanpa K di tengahnya. Nah, ini tolong dihafal untuk penyebutan nama bulan. 3、聞きましょう。 Mari kita dengarkan. Nah, di sini ada Tanaka-san to 4人のスタッフが話してます。Tanaka-san to 4人のスタッフが話してます。Jadi, 4 orang staf berbicara dengan Tanaka-san. Nah, di sini ada pertanyaan, keempat orang itu adalah Taira-san, Kyashi-san, Eduardo-san, dan Natalia-san. Nah, keempat orang ini nanti akan berbicara dengan Tanaka-san dan akan ada jawaban mengenai pertanyaan nomor 1. Dono gurai hataraite masu ka? Dono gurai hataraite masu ka? Di sini ya, Yonin dono gurai hataraite masu ka? Dari keempat orang ini sudah berapa lama bekerja di perusahaan itu? Dono gurai berarti berapa lama ya? Hataraite masu ka? Sudah bekerja berapa lama? Nah, selanjutnya Shigoto wa isogashii desu ka? Shigoto wa isogashii desu ka? Apakah pekerjaannya sibuk? Isogashi maru, amari isogashi kunai, sankaku isogashi kunai batsu. Nah, kalau misalnya isogashi dia maru, minasang tandai dengan tanda maru. Amari isogashi kunai pakai tanda sankaku, ini disebut sankaku atau segitiga. Isogashi kunai batsu. Batsu ya, itu minasang jawab di kolom nomor 2. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, Yonin wa shigoto ga suki desu ka? Yonin wa shigoto ga suki desu ka? Keempat orang ini apakah suka dengan pekerjaan? Suki maru, amari suki janai, sankaku, kemudian suki janai, batsu. Nah, itu minasang jawab di nomor 3 di bawah ini. Nah, percakapannya bisa diperdengarkan. 1、タイラーさんはここでどのぐらい働いていますか？ 1年になります。
去年から働いてます。仕事は忙しいですか？あまり忙しくないです。ここの仕事は好きですか？好きですよ。日本語を使いますから楽しいです。2、田中さん、こちらは秘書のキャシーさんです。キャシーさん、この会社でどのぐらい働いてますか10年になります。？10年。長いですね。毎日忙しいですか？今は忙しいです。ここの仕事は好きですか？まあまあです。もう少し時間が欲しいです。3、田中さん、こちらはエドワードさん、事務スタッフです。エドワードさんはここでどのぐらいになりますか？そうですね。5年半になります。仕事忙しいですか？忙しいです。仕事は好きですか？好きですよ。いろいろな人に会うのは楽しいです。4、田中さん、こちらは受付のナターリアさんです。ナターリアさんはどのぐらい働いてますか4月、4ヶ月？ ？4ヶ月ですか。仕事忙しいですか？の、忙しくないです。ここの仕事は好きですか？好き？あまり。Nah, di sini mari kita lihat kotobato bungka. Kotobato bungka, kosakata, dan budaya. Nah, nihongo ga jousu desu ne. Apabila ada orang yang memuji kita, ih bahasa Jepangnya pintar ya. Nah, minasang bisa jawab, sonna koto arimasen. Enggak kayak gitu. Arigato. Atau, daigaku de benkyou shimashita kara. Iya, sudah belajar di universitas. Iye, mada des. Enggak, belum. Nah, kurang lebih seperti itu, minasang bisa menjawab optionnya, tapi untuk Jepang sendiri, ketika kita dibilang kita pintar sesuatu, minasang lebih baik merendah. Jadi, walaupun sebenarnya kita pintar dalam bahasa Jepang, minasang paling bagus kalau menjawab sonna koto arimasen. Sonna koto arimasen. Atau, iye, mada des. Pada benkyou shite imasu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. 3、会話と文法。1、聞きましょう。 Hai, kita masuk lagi ke kaiwa dan bumpo. Nah, di sini kita ada Tanaka-san dan Kiashi-san. Kita lihat dulu percakapan antara Tanaka-san dan Kiashi-san. ちょっとペンを借りてもいいですか？はい、どうぞ。ファックスを使ってもいいですか？すみません。今壊れています。そうですか。Hai, diawali dengan Tanaka-san. Chotto pen o karite mo ii desu ka? Permisi sebentar. Bolehkah saya pinjam pulpen? Karite mo ii desu ka? Karimas dari karimas yang artinya adalah meminjam. Pen o karite mo ii desu ka? Bolehkah saya meminjam pulpen? Kemudian dijawab dengan Kashi-san. Hai, dozo, silahkan. Tanaka-san, faksu o tsukatte mo ii desu ka? Bolehkah saya menggunakan skate dari skaimas menggunakan fax? Kemudian Kashi-san menjawab, sumimasen, mohon maaf, ima kwarete mas, sekarang sedang rusak. So desu ka? Oh begitu. Nah, kurang lebih seperti itu percakapan antara Tanaka-san dan Kiashi-san. Minasang bisa ikut 2 kali dan bisa ikut shadowing. ちょっとペンを借りてもいいですか？はい、どうぞ。ファックスを使ってもいいですか？すみません。今壊れています。そうですか。ちょっとペンを借りてもいいですか？はい、どうぞ。ファ
ファックスを使ってもいいですか？すみません。今壊れています。そうですか。Hai, hasil shadowing tadi bisa direkam dan bisa dikirim kepada kami. Nah, bumpo atau pola kalimat selanjutnya ketika kita ingin meminta izin kepada orang lain dengan pola kalimat nani kata kerja te mo ii desu ka? Te mo ii desu ka? Kata kerja dirubah ke bentuk te, kemudian ditambahkan mo ii desu ka? Bolehkah? Bolehkah? Nah, untuk contohnya, peng o karite mo ii desu ka? Peng o karite mo ii desu ka? Ini dari karimas, peng o karimas. Bolehkah saya pinjam pulpen? Karite mo ii desu ka? Jadi si karimasnya dirubah ke bentuk T, kemudian ditambahkan mo ii desu ka? Nah, begitu pula dengan contoh yang tadi pada kaiwa, yaitu faksu o tsukatte mo ii desu ka? Itu dari skaimas. Bolehkah saya menggunakan fax? Faksu o tsukatte mo ii desu ka? Jadi skaimasnya dirubah ke bentuk T, kemudian ditambahkan pola kalimat mo ii desu ka? Mo ii desu ka? Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa dijawab skattemo ides, skattemo ides boleh dipakai. Nah, untuk perubahan bentuk T juga dipakai di sini. Perubahan bentuk T dipakai di sini. Minasang review kembali untuk grup pertama, grup kedua, dan grup ketiga. Nah, selanjutnya minasang nihongo ni yakushite kudasai ichikara ni.2-1 聞いてチェックしましょう。 Hai, dengarkan dan dicek kembali. Tadashi ho o erabimashou. Tadashi ho o erabimashou. Tadashi ho. Tadashi ho itu yang benar. Erabimashou, pilihlah. Tadashi ho. Pilihlah yang benarnya. Nah, di sini ada percakapan antara A, B dari 1 sampai 4. Nah, kemudian di sini ada kotak kosong. Minasang pilih yang benar dulu dari antara dua yang di sampingnya, kemudian nanti terakhir akan saya bantu dengan audio. ?1、暗いですね。電気をつけてもいいですか？はい、どうぞ。2、じゃあ帰りましょう。電気を消してください。はい、消しますよ。3、これコピーしてもいいですか？いいですよ。コピー機はあそこです。4、暑いですね。窓を開けてもいいですか？はい、お願いします。Hai, dari percakapan ini, minasang mungkin ada yang sudah paham dengan penggunaan temui desu ka dengan nani-nani kudasai. Nani-nani atau nani-nani kudasai masen ka, shite kudasai masen ka. Nah, di sini perbedaannya adalah skite mo ii desu ka, skite mo ii desu ka itu bolehkah yang kita sendiri lakukan. Jadi kita sendiri lakukan, bukan orang lain.
Tapi kalau misalnya te kudasai, buatlah, ini suruhan, buatlah atau lakukanlah, seperti itu ya, te kudasai. Jadi kita meminta orang untuk melakukan hal tersebut. Nah, sama juga dengan kudasai masenka, ini meminta tolong juga, tapi orang lain yang melakukan buat kita. Sedangkan kalau te mo ii desu ka, kita sendiri yang melakukan hal tersebut. Nah, itu perbedaannya ya, minasang. Oke, selesai di bagian sini, kita lanjut. Nah, selanjutnya, tadashi katachi o kakimashou. Tadashi katachi o kakimashou. Tulislah bentuk yang benarnya. 2-2 聞いてチェックしましょう。 Dengarkanlah dan dicek kembali. Nah, sebelumnya minasang kerjakan terlebih dahulu, nanti akan saya bantu dengan audio. ?1、すみません。入ってもいいですか？ 2、ここに座ってもいいですか？ 3、このファイルを見てもいいですか？ 4、このパンフレットをもらってもいいですか？ 5、窓を閉めてもいいですか？ 6、エアコンを消してもいいですか？ 3、聞きましょう。 Baik, selanjutnya kita dengarkan. Di sini nomor 1 sampai nomor 4, Tanaka-san. Ichi, nani o shitai desu ka? Ichi, nani o shitai desu ka? Apa yang ingin dilakukan Tanaka-san? Di sini minasang lihat gambarnya, pilihannya ada di A sampai D. Kemudian nomor 2, dekimasu ka? Dekimasen ka? Dekimasu maru, dekimasen batsu. Jadi apabila bisa atau boleh, maru, apabila tidak boleh, batsu. Nah, audio aku perdengarkan. 1、このパンフレットをもらってもいいですか？ええ、どうぞどうぞ。2、すみません。電話借りてもいいですか？はいどうぞ。いつでも使ってください。3、これ、日本語で書いてもいいですか？すみません。英語でお願いします。あ、わかりました。英語で書きます。4、窓を開けてもいいですか？ちょっと暑くて。エアコンつけましょうか？いいえ、大丈夫です。じゃあ開けますよ。Oke, selanjutnya dokai. Dokai atau membaca di sini Denwa ga arimashita. Bung o yomimashou. Judulnya Denwa ga arimashita. Ada telepon. Bung o yomimashou. Bacalah bung atau kalimat di sini. Jadi minasang nanti cek Denwa memo tersebut, kemudian di sini ada suruhannya kara di hitotsu Denwa memo to chigaimasu. Dori desu ka? Jadi dari A sampai D ada satu hitotsu Denwa memo. Denwa memo to chigaimasu. Chigaimasu artinya berbeda ya. Ada satu yang berbeda dengan Denwa memo. Dore desu ka? Jadi ada satu yang berbeda dengan Denwa memo di sini dari A sampai D, yang mana ya? Nah, minasang lihat dan jawab dari A sampai D.
Selanjutnya latihan sakubung atau mengarang Bung O kakimasho. Bung O kakimasho, marilah kita tulis kalimat. Nah, judulnya di sini ore no meru. Ore itu artinya ucapan terima kasih. No meru berarti email ucapan terima kasih. Nah, di sini tertuju kepada Tyler Sang. Subjeknya osewani narimasta. Osewani narimasta. Osewani narimasta ini bisa diartikan sudah merepotkan. Nah, di sini kepada Taira Sang ya. Taira Sang, 3月16日の朝6時に成田空港に到着しました。Taira Sang, pada tanggal 16 Maret di pagi hari jam 6 saya sudah sampai Tochaku Shimata, sudah sampai di Bandara Narita. Sucho no toki wa osewa ni narimashita. Pada saat bisnis trip atau perjalanan bisnis, osewa ni narimashita, sudah sangat merepotkan. Nah, di sini ada ungkapan terima kasih ya, sudah merepotkan dan terima kasih. Kurang lebih seperti itu, ada ungkapan terima kasihnya juga. Minasang ni yoroshiku oshitae kudasai. Sampaikan salam kepada yang lain juga. Tanaka. Nah, kurang lebih seperti itu contoh dari bungsho atau sakubung. Nah, minasang juga bisa menuliskan yang mirip seperti ini, versinya minasang.